Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sore ini atas anugerah Tuhan saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dengan judul You Are Invited. Katakan, kamu diundang. Kamu diundang sama Pak Aseng ya. Kamu diundang. You are invited. Haleluya. Saya mengundang kita membuka kitab Injil kita di dalam Yohanes. Kitab Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama dan seterusnya. Kitab Injil Yohanes pasal kedua ayat pertama kita akan baca mungkin sampai ayat yang kelima. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, saya undang kita bangkit berdiri, kita akan bacakan bersama-sama. Yohanes pasal 2 ayat pertama sampai yang kelima. 3, 2, 1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Ayat yang kelima. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nah, saya akan break it down. Ini apa dari nats tersebut. Kita mungkin udah ratusan, ribuan kali mungkin dengar mengenai pernikahan di Kana. Tapi saya ingin memperlihatkan sesuatu bagaimana Yohanes menulis kitab ini dengan perbedaannya dengan Lukas, Matius, dan Markus. Karena itu ada kitab Injil yang namanya The Gospel. Ada kitab Injil itu ada 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada 4 ya. Jadi dari kitab Matius, kitab itu diawali dari silsilah Tuhan Yesus. Sementara dari kitab Markus itu diawali dengan cerita permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Diawali dari semua yang tertulis dari kitab Yesaya. Dan ini menceritakan tentang Yohanes akan adanya the forerunner, orang yang membuka jalan untuk Tuhan, yaitu Yohanes Pembaptis, dan bagaimana cerita tentang Zakaria dan istrinya, and so. Nah, ini perbedaannya Markus pasal yang pertama, lalu Lukas pasal yang pertama juga di situ sama juga. Bahkan ini lebih dalam lagi, mereka Lukas menulis catatan peristiwa sejarah yang penting ini, mengawali kitab Lukas 1 sebagai kitab Injil dengan menceritakan seorang imam yang bernama Zakaria dan istrinya juga yang berasal dari keturunan Harun yang namanya Elizabeth. Nah, dari Matius, Markus, Lukas. Sementara apa yang ditulis oleh Yohanes itu agak berbeda. Tadi kita baca pasal yang kedua. Sementara Yohanes pasal yang pertama kita lihat Yohanes menekankan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tidak ada segala sesuatu yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara bahwa apa yang Yohanes katakan, yang jelaskan itu berbeda dari Matius, Markus, dan Lukas. Dia mengeksplor apa yang terjadi jauh sebelum segala sesuatu ada. Dikatakan pada mulanya. Dan di sini kita lihat bahwa Yohanes mengawali kitabnya dengan menyoroti keilahian Tuhan Yesus sebagai sang awal yang adalah firman, dan firman itu yang adalah Allah sendiri. Firman tersebut turun menghampiri ciptaannya, dan firman ini dibungkus oleh daging dan diam di antara kita. Saya ingin
memberi satu ilustrasi tentang ayat ini ya Bapak Ibu Saudara, supaya kita ada dasar yang kuat dalam kita mengerti apa yang menjadi maksud firman Tuhan. Nah, ini saudara bisa bayangkan saja bahwa sebelum segala sesuatunya ada, Tuhan sedang mengadakan satu meeting, pertemuan yang sangat penting mengenai kelanjutan ciptaan setelah kejatuhan. Dan ini dikatakan pada mulanya, ini sebelum segala sesuatu ada, sebelum manusia ada, sebelum manusia jatuh di dalam dosa, sebelum semuanya ada. Dikatakan akulah yang awal dan yang akhir. Jadi Tuhan udah tahu nih. Jadi dia sedang mengadakan rapat atau meeting yang penting sekali dengan beberapa pimpinan, pucuk pimpinan penting dari surga. Dan saat mereka sedang sedang meeting atau rapat, Allah Bapa dan Roh Kudus dan semua stafnya, dan tiba-tiba mereka bilang, coba kita panggil Musa, kita hire Musa, kita tanya gimana untuk menyelamatkan ciptaan ini, apakah kita kasih hukum, are we gonna send the law? Lalu Musa bilang, no, it won't work, nggak akan, they break it, mereka akan melanggar, hukum itu akan dilanggar. Lalu mereka cari lagi, mereka panggil Elia. Dipanggil gimana? Apakah kita akan kirim seorang nabi? Lalu Elia pikir, it won't work either. Gak akan bisa juga. Karena nabi dikirim, nabi akan ditimpuk batu, nabi akan dibunuh oleh mereka. Waduh. Sampai akhirnya mereka bilang, oke, you know what? We have to send the word. Kita harus kirim firman. The word dikirim, send to the world. Firman itu pada mulanya adalah firman, dan firman itu Allah sendiri. Tapi firman ini dikatakan oke Bapak di surga, oke bos, kalau mau kirim firman, if you want to send the word, kita harus adakan persiapan yang luar biasa. Bagaimana kalau firman ini kita turunkan di kota Roma, di kota New York, on the Truth Tower. Truth, bukan Trump, the Truth Tower. Kita turunkan di Roma, biar firman itu turun dari eskalator yang terbuat dari emas, red carpet, dan kita adakan semua dari Ryan Seacrest dengan segala MC terkenal di dunia, semua orang-orang, semua pembawa CNN, semua segala macam harus ada meliput berita ini, because the word datang to the world. Firman itu datang pada dunia. Lalu Bapa di surga bilang, no. Saya nggak mau firman itu turun dari eskalator, lift yang berlapis emas dan lain-lain. Tapi saya akan kirim firman itu turun dari servis eskalator. Saudara, kalau ke gedung-gedung yang mewah, apartemen, kondominium yang mewah, itu biasanya ada lift yang langsung ke unit penthouse. Yang masuk tuh yang cuma punya clicker, yang masuk naik. Ada lift-lift yang khusus buat tamu biasa ada. Namun ada lift khusus yang namanya service eskalator. Bapak Ibu tahu ya, lift service eskalator. Jadinya kalau kita beli barang dari IKEA, kalau udah tinggal di kondominium sih nggak dari IKEA lah, ada dari furniture yang banyak di Robertson, Beverly Hills. Kalau kita beli, orang kalau pindahin barang itu lewat service eskalator. Eskalatornya jelek, berdebu, lecet-lecet, dibungkus sama kain. Pokoknya servis eskalator. Bapak di surga bilang, no, dia nggak akan turun lewat itu. Dia turun lewat servis eskalator. Dia turun dan dia dilahirkan di kandang tempat makannya binatang itu. Dia turun, dia nggak akan ketemu semua pemimpin-pemimpin dunia, raja-raja dunia, orang-orang yang berkuasa. Dia akan ketemu orang-orang biasa, gembala, orang yang nggak dilihat. Namun juga dia akan
menyatakan dirinya kepada orang-orang pintar, orang-orang berhikmat, orang-orang kaya, di paling atas sampai yang paling bawah. Dan di sini kita lihat bagaimana dasar apa yang dikatakan oleh Yohanes, bahwa Bapa berkata tidak, tetapi dikatakan kepada gembala pada saat malaikat menyatakan diri kepada gembala, "Hei, jangan takut, aku membawa kabar baik." Kabar baik itu firman, the word yang sudah menjadi manusia. That's the good news. Itu adalah Injil. That's the good news. Itu kabar yang baik. Firman itu udah gak lagi ada di surga, udah gak lagi tinggal di surga, dia turun. Itu kabar yang baik. Kabar yang baik buat siapa? Buat semua orang. Amin. Katakan kiri kananmu, buat semua orang. Buat semua orang. Buat semua orang. Buat semua orang. Orang kulit putih Amerika, orang kulit hitam, orang Asia, orang Meksiko, orang Spanish, orang Vietnam, segala macam orang. Orang tinggi, orang pendek, orang cakep, orang jelek, orang gondrong kayak Nano, dan orang yang rambutnya jarang kayak saya. Orang yang badannya langsing kayak Nano lagi, tapi yang agak boros kayak saya. Buat semua tipe orang, amin. Dia turun buat semua tipe orang. Buat orang yang lulus profesor, doktor, yang kuliahnya di fakultas, bawa tas isinya kertas. Wah, kita jadi ngerap dikit ya. Fakultas, bawa tas isinya. Sampai orang yang nggak bisa baca. Sampai encim-encim yang nggak pernah tahu bahasa Indonesia bisa belajar bahasa Indonesia itu lewat Alkitab. Ada seorang bapak yang share ini buat saya dan saya nggak akan pernah lupa. Dia turun buat semua orang, amin. Buat bapak ibu saudara dan buat saya, buat semua orang. Invitation ini, undangan ini buat semua orang, buat semua orang. Nah, kita percaya bapak ibu saudara bahwa satu kali saya pernah makan di mana gitu, terus ketemu bekas jemaat, Mas Sen kok ada di sini gitu. Loh iya, ini kan nggak apa-apa dong di sini kan. Cuma di TGI Friday atau TGIF ya. Jadi dia pikir pendeta tuh tinggalnya di gereja di belakang mimbar gitu. Di kerangkeng. Sama kayak dulu tuh kalau masih kecil saya ingat kalau ketemu guru di pasar, ada bapak itu gitu. Kayaknya orang-orang mikir guru tuh tinggalnya di kelas. Di kerangkeng. Jadi kalau ketemu guru di Walmart atau di mana, ada pak itu gitu. Sama juga. Ilustrasi ini mengajar kita bahwa gak selamanya kehadiran Tuhan bukan hanya ada di gereja saja, tapi Tuhan bisa hadir di tempat manapun, in mundane places, di tempat-tempat dunia sekalipun dia bisa datang. Amin. Dia bisa datang dimanapun. Nah, saya percaya seperti ada banyak orang mempunyai pengertian, dan kita percaya bahwa saya ingin jelaskan Bapak Ibu Saudara, pada saat saya baca, kita akan kembali lagi ke ini. Kita akan kembali lagi ke sini. Oh, tadi ada yang mau foto ya? Tunggu. Nah, ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, saya mau kembali lagi ke pasal yang kedua. Tadi pasal yang pertama ya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana, di Galilea, Ibu Yesus ada di situ. Bla 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 bla, mereka kekurangan anak. Oke. Saya mau jelaskan juga di sini Bapak Ibu Saudara. Saya agak surprise, agak terkejut baca di Yohanes 2 ini, karena dari Yohanes pertama tuh kayaknya grafik emosinya itu makin lama makin naik. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus harus pergi ke resepsi perkawinan. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, saya ingin bagikan lagi kenapa saya tuh rada surprise. Ada dasarnya kenapa saya agak sedikit terkejut. Dan di dalam Yohanes pasal yang pertama tadi, pada pasal yang ke-35 sampai selanjutnya, itu
Yohanes ini membaptisi Tuhan Yesus, lalu lihatlah anak domba Allah. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Nah, setelah Tuhan Yesus menjadi a grown man, pria dewasa, dia dibaptis. Setelah dibaptis, dia punya misi untuk let the word out, untuk biar firman itu bukan hanya jadi bagian di dunia ini, tapi firman itu bisa merubah banyak orang. Dia punya misinya itu panggilan salibnya dia. Dan misi tersebut, kalau kita lagi ada goal, kita akan ada Natal, akan ada Paskah, pasti kita punya persiapan. Nah, orang yang mau juga seperti kayak saya sekolah Alkitab dan lain-lain, tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan itu agak sedikit berbeda. Dia udah dibaptis. Sebenarnya kalau saya pikir, kalau dia udah dibaptis, dia harus pergi ke tempat-tempat umum dong. Dia pergi mestinya ke City Hall, pergi kemana yang ketemu dengan orang-orang yang punya pengaruh. Jadi kita itu manusia kita. Saya pikir gitu, mesti kesini, ketemu ini, supaya memang misi itu akan jalan, harus dibikin. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia nggak cari guru besar lagi supaya dia dapat master. Tapi kebiasaan orang Yahudi itu dari kecil, mereka udah belajar Torah. Jadi waktu mereka umur 12 tahun, mereka hafal Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu di luar kepala. Karena udah belajar Torah. Dan saya percaya itu kebiasaan orang Yahudi. Dan Tuhan Yesus juga udah tahu itu. Dan bukannya dia cari guru yang lebih tinggi supaya, iya dong. Kalau kita lihat pilkada itu ya lucu juga ya. Ada grup 1, grup 3 itu kayak kadang-kadang saya lihat seperti nomor 2 ini seperti orang tua. Sementara nomor yang lainnya itu ada anak yang paling tua yang sok-sokan tapi nggak tahu aplikasinya apa, dengan anak yang ketiga yang nggak tahu apa gitu kan. Tapi semua pilkada kan punya jurus-jurus gitu kan, harus kunjungin ini, harus punya program kerja. Nah, saya lihat nih program kerjanya Tuhan Yesus ini apa untuk misinya itu. Dia malah jalan-jalan naik naik perahu nelayan. Iya. Kalau hari-hari ini di abad 21-22 ya, kita punya target ini, ayo kita udah bikin meeting, udah siap-siap semua ya. Oke, sekarang gimana Pak Sen? Oke, kita jalan-jalan naik Uber. Ya, kalau dulu kan perahu nelayan, sekarang naik Uber. Oke, kita juga bingung. Ini Tuhan Yesus juga gitu. Lihat di sini. Tuhan Yesus menoleh ke belakang, mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka. Jadi yang pertama diketemukan adalah Filipus dan Andreas. Itu yang pertama, Filipus dan Andreas. Lalu dari Filipus dan Andreas, mereka mengenalkan Tuhan Yesus kepada saudaranya mereka, yaitu ini, Nathanael. Ayat pasal 1 ayat 45. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, itu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Nathanael bahasa Jermannya ngenyek. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Mana ada. Lalu Tuhan Yesus bilang lagi, kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata, lihat, ini dia nih, Tuhan Yesus itu, gak ada kepalsuan di dalam. Kata Nathanael, bagaimana engkau mengenal aku, Yesus? Jawab Yesus, sebelum Filipus memanggil engkau, aku sudah lihat kamu di bawah pohon ara. Nah, maksudnya saya sudah tahu kamu, saya sudah lihat. Lalu ayat selanjutnya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Dia membuat satu pengakuan. Lalu Yesus menjawab katanya, loh, kamu karena aku berkata begitu, kamu udah langsung percaya kayak gitu? Tunggu dulu. Ayat yang ke-51 dia baca, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Kalau kamu punya pengakuan yang seperti itu, nanti kamu akan lebih mengerti dan lebih jelas lagi melihat kita ada misi
Kita akan pergi kepada orang buta. Orang buta akan melihat. Orang yang tidak mendengar akan mendengar. Orang yang lumpuh akan berjalan. Bahkan orang yang mati dibangkitkan. Dan kamu akan melihat angels descending and ascending, naik turun. Saya biasanya kalau makan enak bisa melihat malaikat naik turun. Istilah ini nih, istilah ini. Jadi engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat turun. Wah, 3 orang muridnya ini langsung jadi pump up, saudara. Jadi semangat. Filipus, Andreas, Nathanael. Wah, gitu ya. Waduh, saya maulah ikut deh. Waduh, kita akan menyembuhkan orang sakit, kita akan bikin mujizat, kita akan ini. Wah, mereka senang, udah semangat sekali. Mereka udah, wah, ini luar biasa, betul-betul, wah, oke. Tapi nggak jauh dari itu, Bapak Ibu Saudara, kita kembali lagi yang tadi ya, ini saya tadi lupa lagi. Kata Nathanael kepada, mungkinkah ada sesuatu yang baik dari Nazaret? Kalau manusia selalu melihat bungkus luarnya dan melupakan potensi yang ada di dalamnya. Cuma lihat bungkus luarnya, kayak gitu bisa apa sih? Beberapa waktu yang lalu saya itu posting di Facebook bahwa ada orang-orang yang melihat surat lamaran kerja. Wah, ini umurnya baru segini, ini umurnya baru segini. Wah, akhirnya mereka lupa bahwa waktu mereka juga melamar kerja, mereka juga belum punya pengalaman apa. Namun kadang kita lupa bahwa bukan lihat bungkusnya atau bukunya, tapi lihat isinya. Potensi yang ada di bawah, di belakang itu semua. Potensi yang ada di belakang itu semua. Dan di sini saya mau katakan bahwa sama seperti Tuhan Yesus mengajak Filipus, Andreas, dan Nathanael sekalipun. Sampai saat ini Bapak Ibu Saudara, saya merasa setiap saya naik ke mimbar ini merupakan anugerah buat saya. Saya nggak pernah menganggap diri saya ini lebih baik daripada hamba Tuhan sebelumnya. Karena semua orang bisa jatuh dalam dosa. Dan buat saya, setiap saya memberitakan kebenaran firman Tuhan adalah anugerah buat saya. Karena saya tahu siapa saya. Saya orang yang sok tahu, yang orang yang benar-benar keras kepala, orang yang penuh dengan dosa dan segala macam, tapi Tuhan masih mau pakai saya. Cerita dari masih PFC dulu bisa Dimas dengan segala macam sampai akhirnya bisa ke saya bilang banyak orang juga bisa pimpin gereja ini. Dan kalau saya nggak akan anggap saya lebih baik atau lebih hebat atau saya berusaha melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan approval, dijauhkan Tuhan, kiranya hal seperti itu. Dan buat saya sendiri, setiap malam saya sadar bahwa semua yang ada saat ini adalah anugerah buat saya. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sampai Bapak Ibu Saudara masuk 2017, melihat hidupmu, anak-anakmu, cucu-cucumu semuanya sehat, ada baik-baik, manis-manis semua. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Karena anugerah Tuhan. Bukan karena kita pintar, hebat, ada kerja dan lain-lain. No. Segala sesuatu bisa hilang sekejap mata. Tapi kalau kita bisa ada sampai saat ini, itu hanya karena anugerah. Dan sore ini juga Bapak Ibu Saudara, apa yang saya ingin bagikan di sini, bagaimana Tuhan Yesus mengundang murid-muridnya Filipus, Andreas, bahkan Nathanael, dan membagikan, wah, kita ada misi untuk let the word out, untuk supaya firman itu bisa mengubah banyak orang, keselamatan akan diterima oleh banyak orang. Orang-orang timpang, mujizat, semua mereka udah langsung semangat. Lalu tiba-tiba di ayat yang tadi itu, wah, kita udah mau semangat begini, tiba-tiba Tuhan Yesus bilang, oke, guru, kita sekarang mau kemana nih? Kita mau ke Yerusalem atau kita mau kemana nih sekarang? Ayo, let's go, let's roll, katanya. Ayo kita bikin sesuatu. Udah semangat semua. Lalu Tuhan Yesus bilang, oke. Tapi sekarang kita mau ke perkawinan dulu ya. Langsung si Nathanael bilang, but you know what? Yeah, that's good. But we have to attend a wedding. We have to go to the wedding.
Kayak kita nih lagi mau, oke ini kita mau bikin buat Natal, mau siap-siap buat ulang tahun gereja, oke mau buat ini. Gimana jadi pasang gini-gini? Oke, sebelum itu gimana kalau kita ke baby showernya si siapa gitu. Padahal orang itu juga bukan anggota gereja juga gitu. Kan semua jadi, hah? Hubungannya apa Mas? Kita mau ada KKR nih, siap-siap, ibu-ibu mau dekor, mau latihan vokal group, mau pakai baju seragam, dan yang paling repot mau urus makanan. Karena kalau makanan kurang, wah. Sama ini, anggur kurang, nyap-nyap. Wah ini bahaya gini. Langsung saya bilang, oh oke, tunggu dulu. Sebelum itu semua, gimana kalau kita pergi ke wedding shower, ke baby shower gitu. Orang kan pasti pada pikir, ini tunggu dulu Mas, mungkin saya kurang dengar apa? Baby shower gitu. Sama dengan Nathanael dan murid-murid nih, Filipus, Andreas, mereka udah semangat semua. Pak Tuhan Yesus bilang, tapi kita ke ini dulu ya, resepsi pernikahan. Hah? Kemana? Udah gitu. Ini bercanda, Tuhan Yesus bercanda ya, gitu. Kan pikir dia nggak pernah bercanda gitu, kayak serius terus gitu kan. Kali ini kemana? Ke perkawinan. Jadi agak sedikit berbeda nih kita. Tuhan tahu nggak? Ini kita kan ada misi. Kita mestinya pergi cari orang yang sakit. Kita pergi ke kolam Bethesda itu banyak tuh. Kita pergi kemana nih? Kita ke Roma, kita ketemu orang-orang. Kita harus bikin ini. Kok maunya ke pernikahan tuh kemana? Saudara, ada beberapa buku yang saya pernah baca itu, mereka tulis, what in the world that Jesus do in the wedding? Ada urusan apa Tuhan Yesus sampai ke pernikahan di Kana? Disebutkan juga di Kana, itu disebutkan. Walaupun di dalam firman Tuhan nggak diceritakan ini yang nikah siapa? Siapa yang nikah nih? Yusuf bin Ucup apa siapa yang nikah? Cuma ditulis masih ada relatif lah, masih ada hubungan saudara. Tapi kenapa kok disuruh datang ke pernikahan? Dalam pernikahan di Kana ini kita lihat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu mau tahu kenapa Tuhan Yesus tuh ke pernikahan itu, mau tahu nggak kenapa? Kenapa mesti ke pernikahan? Apa nggak ada ke tempat yang lain gitu? Kenapa kok mesti ke pernikahan itu? Nah, saya lihat, saya akan bagikan di sini kenapa Yesus harus menghadiri pernikahan ini. Nah, Bapak Ibu, saya bisa jawab, saya udah tahu jawab itu ada di ayat yang tadi. Ayat yang kedua. Karena apa? Yesus dan murid-muridnya. Nah, apa saudara? Katakan kiri kananmu, kamu diundang gak? Alasannya simple, diundang. Tuhan Yesus bilang ini saya dapat WhatsApp, suruh datang, ya kan? Saya dapat email, you are invited, diundang. Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara akan surprise. Apapun keadaanmu, kalau engkau undang Yesus masuk, dia bisa bikin mujizat dalam hidup. Amin. Dia bisa bikin mujizat dalam hidupmu. Perhatikan, dia diundang. Saudara akan terkejut di mana saja Tuhan bisa datang selama dia diundang. Tuhan hadir bukan hanya di dalam gereja, bukan hanya dia hadir di KKR yang besar-besar, bukan saja dia hadir di dalam tempat-tempat retreat, di dalam segala sesuatu yang berbau rohani. Dia bisa datang di mana aja selama dia diundang. Amin. Dia bisa datang di mana aja selama dia diundang. Dia bisa datang di dalam lembah kekelamanmu, in the valley of the shadow of death. Dia bisa datang dalam hidupmu. Kalau Bapak Ibu Saudara ada dalam ketakutan, keputusasaan, undang siapa saudara? Undang Yesus. Undang dia. Dia bisa berjalan, bisa ada bersama dengan saudara selama dia diundang. Selama Yesus diundang.
Itu kata kunci malam ini Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu sudah undang Yesus atau belum? Selama dia diundang, dia akan datang, saudara. Dia akan datang. Dia bisa hadir. Bahkan dia bisa hadir di dalam perjalananmu pergi ke tempat kerja. Dia bisa datang. He can turn your Nissan into your chapel. Become your chapel. Dia bisa ubah mobilmu saat engkau dengar firman Tuhan, saat engkau dengar lagu-lagu rohani, hatimu terangkat. Di situ akan jadi gereja buatmu. He can turn your Camry into a tabernacle. Amin. Dia bisa rubah mobilmu jadi gereja buat engkau. Dia bisa rubah mobilmu jadi sanctuary buat engkau. Dia bisa hadir di mana-mana. Amin. Dia bisa hadir di mana-mana, saudara. Dia bisa hadir bukan hanya di dalam mobilmu, dia bisa hadir di kamar yang kamu sewa yang kecil, yang AC nggak jalan, lagi panas kepanasan, dingin kedinginan, dia bisa hadir di sana. Dia bisa hadir di dalam tempat kerjamu, di dalam kubikelmu yang kecil tiap hari cuma ngelihat muka bosmu yang nyebelin, dia bisa hadir di situ. Dia bisa hadir di situ. Dia bisa hadir di kamar saat engkau kerja dengan si opa-opa tua ini atau si oma-oma yang muda, dia bisa hadir di situ. Dia bisa hadir saat engkau belanja sayur, dia bisa hadir. Dia bisa hadir saat engkau lagi pilih-pilih cabai, harga cabai naik. Oh, itu di Indonesia ya. Oh, di sini. Dia hadir di situ, Bapak Ibu Saudara. Dia hadir di dapur yang kotor, di restoran yang engkau kerja yang selama 10 tahun, dia ada di situ. Dia bisa hadir. Kuncinya, apakah dia diundang atau enggak? Dia bisa hadir di situ, Bapak Ibu Saudara. I will show up wherever I'm welcome, wherever I'm invited. Ada satu pernyataan Bapak Ibu Saudara, statement. Semua yang kita terima, semua yang kita persilahkan, itu bisa tinggal dengan kita. Tuhan yang kita undang, seharusnya dia tinggal dalam hidup kita. Amin. Kadang-kadang saya lihat dulu waktu di Indonesia ada orang gantung gitu kayak hiasan, tulisannya Lord is the honor guest of this house. Kelihatannya sih benar. Kelihatannya wah, orang Kristen pasti. Ini orang rohani. Tapi tunggu dulu. Kalau dia tamu kehormatan. Kalau tamu tuh ada jam datang dan jam pulangnya nggak, saudara? Nah, kalau saya datang ke rumah saudara dari jam 10 pagi gitu, ntar jam 10 malam saya belum pulang gitu. Kira-kira saudara bilang apa? Asen sakit gitu. Ini jam gitu kan. Udah gitu dari jam 10 biar dapat makan siang gratis ya kan, mau makan malam lagi sampai gitu udah tapi kok nggak pulang-pulang gitu kan Pak, rumahnya dekat juga ya gitu. Kita udah mulai ngalor ngidul gitu kan, udah namanya tamu, ada datang, ada jam pulang. Tamu. Tapi apakah Tuhan Yesus itu tamu atau bukan? Dia pemilik dari hati. Amin. Katakan kiri kanan, dia pemilik dari hatimu. Dia pemilik dari hatimu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat lebih dalam dan menyadari bahwa seringkali kita manusia, kita mengundang banyak hal untuk datang dan tinggal dalam hidup kita. Secara nggak sadar dan sadar, kita ngundang banyak hal. Kita ngundang stres. Stres yang kebanyakan orang ada bulan Januari, itu stres karena tidak disiplin memakai uang dari bulan Desember tahun 2016. Ya kan? Dari bahkan Thanksgiving, Black Friday. Wah. Setiap bulan kayaknya ada sale terus gitu kan. Semua di mana-mana ada sale. Bingung kan? Sale gitu.
Saleh, lu Saleh, ante benar gitu loh. Gitu. Di mana-mana tuh selalu ada ini, ada good deal. Giliran Januari baru, wah good deal sih good deal ya. Sekarang dompet kita yang langsung kanker alias kantong kering, ya kan? Bukan kantongnya aja kering, muka-muka kering semua, gitu. Karena kerja mesti overtime, mesti waduh. Jadi secara nggak sadar dan sadar, itu kadang kita ngundang stres. Stres tuh bisa datang dari banyak hal. Kadang juga kita suka ngundang ketakutan. Kita ngundang takut tuh karena kita dikit-dikit khawatir. Jangan, hati-hati lu. Itu orang baik banget tuh, pasti ada udang di balik rempeyek. Semua takut gitu. Semua maksudnya dikhawatirkan. Semua asosiasinya tuh yang negatif semua. Jadi akhirnya kemana-mana tuh penuh dengan ketakutan. Itu kita undang sebenarnya. Nanti kalau udah sakit, dokter bilang, wah Pak, nggak boleh lagi makan. Lalu, udah bukan semua makanan nggak boleh dimakan nanti. Jadi saya hidup dari infus. Itu karena penyakitnya Pak. Nanti kalau infus aja darah Bapak bisa naik. Dah lah ilah ini. Tuhan panggil saya aja cepat-cepat kalau gitu kan. Semua secara tidak sadar. Coba saudara ingat, dan malam ini saya ajak kita lihat lagi hidup kita. Kadang-kadang secara kita nggak sadar tuh kita undang yang namanya ketakutan untuk tinggal dalam hati kita. Dengan kita boleh khawatir. Kalau kita nggak khawatir saudara, nyebrang jalan udah lama-lama kita mati kali. Khawatir boleh, tapi jangan khawatir terus gitu. Khawatir 1, 2, 3, 1A, 1B, 1B, terus khawatir terus. Sampai middle name, what's your middle name? Apa gitu, McWorry. Namanya siapa? Sammy McWorry. Worry terus gitu kan. Khawatir terus gitu. Namanya siapa? Nano bin khawatir. Kan nggak ada. Namanya kadang juga kita undang Bapak Ibu Saudara apa yang namanya depresi. Ada orang bilang depresi ini kita dikasih obat sama dokter. Kadang-kadang saya lihat tuh di Amerika ya, orang kasih obat buat orang-orang yang anxiety, yang obat macam-macam. Padahal side effect dari obat itu tuh orang itu bisa bunuh diri ya, bener kan? Jadi saya pikir kok ironis ya. Memang nggak bisa diobatin, nggak ada tuh yang bisa khawatir. Ini Pak ya, minum obat ini, minum ini 3 kali sehari, nanti khawatirnya hilang. Nggak ada saudara. Orang punya tabungan nolnya gelinding, satu kampung juga di dalam tabungan kita, khawatir juga tuh. Nggak punya uang sama-sama khawatir. Punya uang banyak takut hilang, ya kan? Nanti kena tax, waduh, nanti begini. Semua bisa diinin. Tapi kadang juga kita depresi karena kita pelihara apa yang namanya kebencian. Kalau kita nggak seneng sama itu, kita tuh terus tetap aja gitu, kita nggak get rid of, kita udahlah, yang sudah biarlah berlalu. Ada lembaran baru yang harus kita isi. Tapi kita nggak sadar tuh kita kayak kita kempit gitu, ada gitu. Jadinya orang lain mungkin dia udah ketawa-ketawa, udah gitu-gitu, kita masih terus cembetut ya. Padahal ngapain? Depresi. Ada juga depresi karena hal-hal sepele, dikit-dikit sensitif, dikit-dikit tersinggung. Oh gitu ya. Itu kita ngundang tuh. Kalau kita berdoa, wah Tuhan gini, padahal hidup kita juga banyak hal-hal yang harus kita benahi. Kita lihat di hati kita nih ada apa aja yang tinggal sih. Kadang juga kita undang apa yang namanya kecemburuan, jealousy. Ada satu gereja atau apalah gitu, melihat si Anu, si A diberkati, wah ini dia juga. Tapi polanya dibikin lebih rohani. Tuhan, kalau Tuhan tolong dia, saya juga. Tuhan berkati dia, saya juga. Hari ini dia udah punya rumah 2 saudara. Tuhan, saya juga. Jadi kayaknya nggak mau kalah gitu. Tapi ditutupi. Orang lain nggak tahu mungkin, tapi Tuhan tahu.
nih kamu nih kayaknya nggak mau ngalah ya. Jealous, cemburu, over anything. Semua yang nggak ada, yang sebenarnya nggak usah jadi masalah, dibikin jadi masalah. Nah di Indonesia terbalik, semua yang gampang dibikin susah supaya ada uangnya. Ya Pak, kalau bisa dibikin susah ya kenapa nggak dibikin susah? Biar kita di sini dapat sedikit gitu kan. Dan sekarang si Ahok dan pasukannya memerangi hal-hal itu. Nah, kita lihat dalam hidup kita tuh kita mengundang hal-hal ini, kecemburuan, apa aja kita lihat. Mungkin kita nggak ngomong, tapi Tuhan lihat hati kita. Dia lihat hati kita. Yang terakhir, ini mungkin 5 dari ratusan hal dalam hati kita yang tinggal. Saya cuma sempat lihat 5 ini aja, kekecewaan. Kita terus ada dalam kekecewaan. Waktu saya di Indonesia, nama mertua saya tuh ajak ke salah satu keluarganya untuk didoakan. Karena dulu tuh punya, saudara tahu Pasar Senen ya? Yang bukannya hari Senin, enggak, Pasar Senen. Pasar Senen tuh kan, jadi ini ada salah satu relatif, dia punya 5 kios gitulah, toko di dalam proyek Senen. Dan semua nih atas nama bapaknya ini, si suaminya ini, bapaknya. Dan satu kali, karena mafia, makanya dibakar, kebakaran gitu. Nah Senin kalau tiap pagi kita mau beli jajanan tuh jam 4 pagi, wah banyak tuh. Nah ini dibakar jadi. Dan ganti rugi dari 5 orang yang punya proyek itu bilang, oh 5 nih namanya sama semua. Kalau namanya lain-lain, Abdul, Muhammad, siapalah, nah itu diganti berdasarkan nama. Tapi kalau dari 5 toko namanya sama, kita cuma ganti 1 toko. Wah. Keluarga ini berdiri dan dibiayai seluruh hidupnya dari ulakan di proyek Senen 5 itu, saudara. Sampai anak-anak sekolah semua tuh dari situ. Dan bapaknya langsung stres. Dari 5 ini cuma 1 diganti. Stres, kecewa dalam 5 tahun. Tahun yang keempat, 5 tahun tuh pokoknya dia udah berubah, nggak mau ngomong, sendiri terus, nggak bisa berkomunikasi lagi, udah diem gitu. Tahun yang ketiga atau keempat gitu, kena stroke. Dan awal minggu ini baru saya dapat berita bapaknya meninggal. Tapi ya itu, kecewa. Dia kecewa minta keadilan. Saudara, kalau kita di dunia nih, kita minta keadilan, kita nggak dapat keadilan. Karena dunia tidak mengerti keadilan. Hanya Tuhan yang mengerti keadilan. Nanti kalau dia datang, baru ada keadilan. Saya juga tuh tentang keadilan berbicara jadi ingat. Saya nih atur sama Peggy keuangan biar nggak kena overdraft. Jadinya saya jarang tulis. Ya kalau tulis cek, saya udah tahu lah gini. Setelah refinance, dapat ini baru, saya belum set up online. Untuk online tiap bulan langsung dipotong gitu kan enak, nggak ada kata telat kalau begitu langsung. Belum, jadi kita mesti kirim cek. Nah kirim ceknya tuh mulai Januari, tapi kita kirim udah dari Desember. Nah di sini bank kan nggak kenal, lu mau tulis tanggal berapa juga langsung dicairin aja tuh. Nah jadi saya udah hitung sama tanggal di mana di bank saya masuk paycheck saya kerja tuh, saya udah hitung. Oh ini nggak bakal ini lah. Cuma itu aja tuh, jarang lah udah pokoknya gitu-gitu loh. Tiba-tiba tuh dalam setiap paycheck masuk kalau direct deposit itu kan Kamis jam 12 malam ya, langsung kita lihat nih ada uangnya gitu. Langsung kelihatan ini. Nah ini kejadiannya tuh semua berurut. Dari orang ini nge-cashin, company mortgage ini nge-cashin cek itu, tiba-tiba langsung gaji saya masuk, tapi di bawahnya udah ada tulisan lagi, overdraft $35. Ya saya telepon dong banknya, udah kuat gitu. Terus saya bom nih bang, oh enggak gitu kan.
mau dibom gitu. Kalau mau udah sebel gitu kan. Saudara pernah lihat tuh yang di Apple, ada toko Apple yang orang datang ngancur-ngancurin Apple-nya, itu didenda, ditangkap polisi tuh. Sampai gimana banget. Nah, dari situ saya lihat, wah, orangnya bilang, wah pokoknya kita nggak mau tahu lah, itu cuma beda how many hours, only 1-2 hours. Saya bilang, masa tetap dapat $35 sih? Tapi habis itu saya langsung bilang, udahlah, damai saya nih harganya nggak $35 deh, Tuhan ganti. Saya bilang sama Peggy, forget it, Tuhan ganti, biarin aja. Tapi kan nggak adil nggak? Mana adil begitu? Orang di online kelihatannya langsung serentak gitu lah. Udah nggak ada reminder, Pak, hati-hati, jangan ini. You mesti masukin duit biar nggak kena overdraft. Mesti gitu dong. Ini nggak ada, langsung semuanya. Ya, itu pertama itu. Kedua, hidup di Amerika. Saudara pernah lihat di Facebook itu yang anak bayi ya, main lemari, terus lemarinya jatuh. Itu lemari IKEA yang punya, dan IKEA disu. Dan yang lucunya IKEA udah bilang, kalau you mau naruh lemari, itu di belakang tuh ada panelnya, mestinya dipantek ke tembok. Tapi saya juga kalau beli lemari nggak pernah tuh dipantek ke tembok. Karena apa? Supaya gampang dipindahin, ya kan? Kita pindahin lagi mau main pingpong, pindahin main pingpong, ya kan? Nggak ada main pingpong, maksudnya kan ini bisa dipindahin kan? Tapi itu diproduksi supaya belakangnya bisa dipantek ke tembok. Tapi tetap aja orang tua itu menang. Padahal lack of parenting, mana ada keadilan? Mana ada keadilan? McDonald's kena su gara-gara kopi. Orang minum kopi, airnya dingin apa panas, saudara? Dingin ya? Nano dingin ya, no? Ya panas, mah dingin pak, air comberan pak kalau dingin. Panas lah. Orang sehat, orang yang waras itu kan taunya ya panas lah. Makanya di restoran di Indonesia dimanapun saya tuh selalu itu teh ya bu, karena kalau ibu di warung nggak mungkin bikin teh bisa mateng, nggak bisa bikin teh tanpa air mateng. Makanya kalau minta air putih ya kasih air ledeng di Indonesia tuh. Nih pak, air ledeng kita lihat ya anjingnya minum juga di situ. Makanya saya selalu diajarin mintanya air teh karena itu pasti air mateng. Ini McDonald disuk gara-gara orang di kopi ketumpahan air. Ya ampun. Ini kita udah hidup di negara, maksudnya bagaimana ya? Dan menang lagi. Bayangin, menang. Saya sih nggak ngajarin bapak ibu coba kita yuk cari-cari gitu enggak. Tapi ada orang-orang tuh yang kerjanya begitu. Bener, ini saya pernah dengar gitu. Ini suka dibawa anaknya ya, anaknya tuh suka dibawa. Makanya ada guna juga tuh kamera di belakang mobil tuh ada guna. Kamera di depan mobil juga tuh ada guna. Ya anaknya suruh jalan gitu. Kalau ada mobil mundur, anaknya dijorokin. Sengaja. Langsung wah jatuh anaknya. Padahal anaknya lu yang dorong gitu. Kalau enggak restoran lagi ngepel, iya, bung, wah gitu. Tapi otaknya diganti, tapi kita udah lupa-lupa gitu. Ada orang dapat menangsu tapi udah nggak bisa ngicipin rasa. Nah, tapi bapak ibu saudara, kalau kita mau cari keadilan, di manakah kita bisa ketemu keadilan di dunia ini? Bener. Kita jadi orang tua, anak kita sekolahin sampai nggak bakal saya bisa balas budi baik orang tua tuh. Saya utang darah, nyawa sama orang tua. Anak tuh begitu. Tapi kalau anak kita kurang aja dan lain-lain, itu kita mau forget it, stop. Kita bilang Tuhan, cuma Tuhan yang tahu keadilan. Saya nggak mungkin bisa dapatkan keadilan dari manusia, dari dunia ini, dari sistem Amerika yang kita bilang negara superpower. Forget it. Karena itu kita sering banyak mengundang apa yang namanya kecewa. Kecewalah kita pelihara dalam ini. Karena itu kita harus mengundang Yesus. Katakan kiri kanan, kita undang Yesus. Mengundang Yesus. Tuhan Yesus datang ke pernikahan bukan karena lumayan nih makan gratis. Gak ada saudara. Dia datang karena apa? Kita diundang. Itu aja. Gak mungkin dia ini. Jadi dia bilang,
Prinsipnya dari firman ini adalah dimanapun kita berada lembah kekelaman, selama kita undang Yesus, Dia mau datang buat kita. Dia mau datang buat kita. Tapi harus ada yang kita kerjakan kalau kita mau undang Yesus. Karena sesuatu yang diundang tuh akan tinggal. Jadi kalau kita mau mengundang Tuhan Yesus, kita harus persiapkan tempat buat Yesus. Amin. Katakan kiri kananmu, sediakan tempat buat Tuhan. Sediakan tempat buat Tuhan. Kita harus sediakan tempat. Dengan cara apa kita sediakan tempat itu, Bapak Ibu Saudara? Mengusir tamu-tamu yang gak diundang. 5 tamu itu yang harus diusir. Katakan kepada stres, stres, hati gua nih begini-begini, bukan tempat buat elu ya. Dalam nama Yesus pergi stres, amin. Kita katakan, ketakutan jangan lagi ada tinggal dalam hatiku. Kita mau katakan sama-sama ya. Nanti ikutin saya, oke? Saya aba-aba, 1, 2, 3 katakan, ketakutan pergi di dalam nama Yesus, amin. 1, 2, 3. Ketakutan pergi di dalam nama Yesus. Sekarang yang ketiga, depresi ya. 1, 2, 3. Depresi pergi di dalam nama Yesus. Yang keempat, kecemburuan ya. 1, 2, 3. Kecemburuan pergi di dalam nama Yesus. Sekarang kekecewaan. Kekecewaan pergi di dalam nama Yesus. Saudara yang bersungguh-sungguh bisa angkat tangan. Tuhan, Engkau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Kata-kata ini kami sebut dengan iman kami di dalam nama Yesus. Stres pergi dalam nama Yesus. Ketakutan pergi. Depresi, kecemburuan, kekecewaan pergi di dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Pergi, karena kita harus sediakan tempat buat Kristus. Sediakan tempat buat Kristus. Makanya kita kalau di gereja nggak perlu lagi Afifah tuh suruh-suruh kita, saudara angkat tangan. Kita udah angkat tangan duluan. Karena karena kita angkat tangan, kita katakan, Tuhan, you are welcome here. Tuhan, Engkau kami undang. Saudara ngadakan doa di keluarga tuh seperti mengundang Tuhan Yesus tinggal di rumah ini. Tinggal di rumah ini, saudara, Tuhan Yesus. Jadi apa yang kita lakukan pada saat sukacita kita hilang, kebahagiaan kita hilang, sama seperti ayat ini. Anggur itu bisa habis. Dalam kita ngikut Tuhan, kadang-kadang ada sukacita itu bisa hilang. Atau sepertinya kok Tuhan gak ada di dekat kita. Bisa seperti itu, saudara. Karena itu kita harus undang Dia. Jika saudara sudah mengundang Tuhan Yesus pun, kadang-kadang sesuatu bisa terjadi. Di dalam acara pernikahan di Kana itu, saudara, Tuhan Yesus dia datang tuh bukan jadi pendeta yang memberkati pernikahan, enggak loh. Ada orang lain itu. Kan kita nggak pernah tahu ya. Itu dia datang diundang, duduk aja. Tapi ada pun di situ anggur bisa habis. Saat kita jadi orang Kristen, kita sungguh-sungguh, kita udah ke gereja, kita udah kasih sungguh, kita udah benar-benar sungguh-sungguh, tapi tetap aja karena kita masih tinggal di dunia ini, tetap aja hal-hal yang jelek tuh bisa terjadi juga. Tapi justru karena hal-hal yang begitu masih bisa terjadi, yang kedua, libatkan Tuhan Yesus. Katakan kiri kananmu, libatkan Tuhan Yesus. Yohanes 2 ayat yang ketiga. Ketika kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, Maria nih datang kepada Tuhan Yesus. Nah, mereka kehabisan anggur. Kalaupun Maria nggak datang ngasih tahu Tuhan Yesus tahu nggak? Tahu. Kadang-kadang kita perlu ngomong, walaupun kita kalau doa kadang-kadang, Tuhan, apapun yang belum sempat kami katakan, nah iya benar. Tapi kalau bisa katakan, ya katakanlah. Tuhan, ini saya perlu, Tuhan. Kalau enggak nih, aduh anak saya, kalau enggak nanti istri saya, suami saya, ngomong. Libatkan dia. Libatkan dia kalau saudara mau ada interview kerja, mau ada apapun.
di pekerjaan dan apa-apa, doa dulu, Tuhan ini saya mau ngomong nih sama orang ini nih supaya dia nggak tersinggung gitu. Semua saudara. Bahkan kadang-kadang saya kalau ke supermarket juga doa juga buat dapat tempat parkir gitu. Karena kadang-kadang kan muter gitu, buang-buang. Hal sepele pun. Jadi libatkan Tuhan Yesus. Yang ketiga dan terakhir Bapak Ibu Saudara, berserah dan menuruti kata Yesus. Katakan kiri kananmu, berserah dan menuruti kata Yesus. Nah, di sini Yohanes 2 ayat yang kelima. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada siapa? Pelayan itu. Maria bilang, Bapak-bapak, pokoknya apa yang dikatakan sama anak saya, perbuatlah itu. Nanti kalau anak saya ngomong apa, bikin aja. Maria udah punya nih pengalaman seperti ini, saudara. Kalau saudara lihat dari Lukas pasal yang pertama, waktu malaikat ketemu dengan Maria yang masih teenager. Bagaimana? Maria bilang, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Lalu malaikat bilang, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Lalu di akhirnya ayat 38 dari Lukas 1, Maria katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadilah padamu, Tuhan, apa yang engkau pandang baik, terjadilah. Berserah dan menuruti. Kadang-kadang kita nggak ngerti gitu, waduh bingung segala macam. Masa sih kayak tadi murid-muridnya diajak ke pernikahan, udah ikut aja. Saudara tahu di pernikahan itu sesungguhnya hal pertama yang mengawali pelayanan dan mujizat Tuhan serta misi daripada Injil itu pertama dikasih lihat di pernikahan itu. Di acara yang biasa. Tuhan bisa menyatakan segala sesuatu lewat hal-hal yang biasa. Lewat hal-hal yang biasa, Bapak-Ibu Saudara. Saya mengakui memang kadang-kadang saya sadar bahwa saya udah jadi orang yang agak perfeksionis juga. Kadang-kadang saya mesti bisa lebih sabar dan ngerem-ngerem sedikit supaya bisa berjalan dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam gereja ini. Kadang-kadang gampang buat kita menilai orang kalau orangnya baik, orangnya sopan, orangnya begini. Kita selalu put label, oh orang ini rohani, tapi belum tentu juga. Atau kadang orangnya auban gitu ya, nggak bisa dibilangin apa. Tuh kadang-kadang juga saya pikir, ya udahlah gitu. Ada di mana kita harus sensitif, orang yang memang, oh ya udah dibilangin, udah diinin nggak bisa, ya udah. Tapi ada juga Tuhan yang mau kita menanti waktunya Tuhan. Dan belakangan ini saya lihat Tuhan mulai bekerja di beberapa orang yang saya selalu doakan dan saya udah lihat, wah ada titik terang. Dan Tuhan sudah mulai mengubah situasi dalam hatinya, pelan-pelan saya udah lihat, wah. Maka itu saya katakan bahwa kita berserah dan kita turuti aja. Gereja kita seperti ini mungkin jarang ngundang artis-artis dan segala macam pengkhotbah besar-besar, oke. Tapi memang maunya Tuhan kita dididik, diberi kekuatan, diajar, diteguhkan supaya menjadi anak-anak Tuhan yang bukan anak-anak gampangan, bukan orang Kristen yang kayak kerupuk kena air dikit mewek, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi jadi anak-anak Tuhan yang strong, yang kuat, dan yang punya kelas. Dan anak-anak Tuhan yang mengenal Tuhan langsung dari pengalaman hidup. Amin Bapak Ibu Saudara.